Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips cara menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Kenapa saya bilang di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura? Karena nantinya akun yang kita gunakan adalah akun email @trunojoyo.ac.id. Langsung saja kita masuk ke Google Classroom. Dengan cara buka browser ya. Bisa menggunakan Mozilla atau Chrome. Kemudian ketikkan classroom.google.com. Nah, nanti kalau belum pernah berkunjung ke Classroom akan dibawa ke halaman seperti ini. Anda tinggal buka Classroom. Kemudian Anda akan diminta login dengan akun Anda. Kita ketikkan misalnya Nah, ini contohnya saya menggunakan @trunojoyo.ac.id. Kenapa? Supaya nantinya yang dibuka itu melalui email ini. Kemudian klik berikutnya. Nah, secara otomatis kalau kita tambahkan @trunojoyo di belakangnya, kita akan dibawa ke alamat ini, akun.trunojoyo.ac.id yang merupakan mail servernya Universitas Trunojoyo. Kemudian Anda silakan ketikkan username sesuai dengan email Anda. Untuk yang belum mempunyai alamat ini bisa menghubungi UPT PTIK ya, atau biasa dikenal dengan Puskom untuk membuat akun dosen @trunojoyo.ac.id. Kemudian masukkan password. Di sini karena password saya sudah dimasukkan, Anda tinggal login nanti. Di sini ada dua pilihan. Ada @trunojoyo.ac.id, ada @student.trunojoyo.ac.id. Nah, yang @student ini digunakan untuk mahasiswa. Karena kita login sebagai dosen, maka kita gunakan @trunojoyo.ac.id. Nah, seperti ini tampilannya, sederhana. Kebetulan di sini saya sudah ada beberapa kelas, ada kewirausahaan, ada metode penelitian, dan kelas lain ya. Ini kita sudah masuk di Google Classroom dengan akun @trunojoyo.ac.id. Nah, ini di sini di pojok kanan jelas tertulis Hanifuddin Sukri @trunojoyo.ac.id. Bagaimana kalau kita mencoba membuka kelas baru? Caranya sangat mudah ya. Di sini ada beberapa menu. Untuk menambahkan kelas baru kita tinggal klik di pojok kanan, ini ada tanda plus ya. Nah, karena kita sebagai dosen, maka kita akan buat kelas, bukan gabung ke kelas. Kita akan buat kelas, misalnya namanya kewirausahaan. Nah, ini bisa diisi sesuai dengan opsi Anda. Misalnya kewirausahaan kelas apa? Oh, kelas A misalnya. Anda tinggal tulis kelas A di sini. Kemudian ruangannya ruangan berapa misalnya. Kemudian klik buat. Nah, ini kelas kita sudah jadi ya. Cuman di sini belum ada anggotanya. Cuman ada saya sebagai guru di sini atau sebagai dosen. Sementara untuk siswa itu belum ada. Gimana cara menambahkan siswa? Ada dua cara lebih tepatnya. Yang pertama, Anda tinggal share kode ini ya. Ketika Anda sudah buat kelas,
Anda share kode ini ya ke mahasiswa Anda tentunya. Nah, karena kita menggunakan email @trunojoyo.ac.id, maka orang yang bergabung ke kelas ini itu juga harus menggunakan email @trunojoyo.ac.id. Karena setiap mahasiswa itu sudah pasti punya email student.trunojoyo.ac.id yang biasanya infonya itu ada di inbox di Siakat masing-masing. Bagaimana kalau misalnya bergabung dengan email umum atau Gmail misalnya? Dapat dipastikan tidak akan bisa. Kenapa? Karena ini hanya dikhususkan untuk Trunojoyo. Ketika dikhususkan seperti ini, kita punya banyak kelebihan. Salah satunya karena email mahasiswa menggunakan NIM masing-masing, maka otomatis nanti akan tampil nama sesuai dengan absen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diberikan akses Google Drive yang tidak terbatas untuk akun @trunojoyo.ac.id. Jadi kalau Gmail atau akun Gmail umum itu hanya dibatasi kalau tidak salah sekitar 15 GB, untuk Anda yang punya akun trunojoyo.ac.id itu tidak terbatas. Anda mau nyimpan berapa giga pun. Bahkan infonya itu sudah ada yang sampai 1 tera. Itu cara yang pertama. Untuk masuk ke kelas ini, Anda bisa menggunakan kode ini. Cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua, Anda memasukkan atau menginvite mahasiswa Anda sesuai dengan yang terdaftar di kelas di Siakat ya. Jadi Anda harus login ke Siakat dulu. Nah, Anda tinggal masukkan NIM-nya karena Anda login sebagai dosen. Kemudian passwordnya. Nah, ketika Anda sudah login di Siakat, untuk halaman dosen akan ada informasi seperti ini. Gimana kita caranya mencari data mahasiswa? Kita tinggal cari mata kuliah yang diampu atau di pengelolaan nilai misalnya. Pengelolaan nilai, kemudian pilih sesuai dengan semesternya, semester berapa. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada beberapa kelas yang kita ampu. Jadi kalau kita klik di sini, ini akan ada daftar mahasiswanya. Nah, sekarang kita coba buka kelas A misalnya. Nah, ini daftar mahasiswa yang mengambil kewirausahaan kelas A. Kemudian cara invite-nya bagaimana? Cara memasukkan mereka ke dalam kelas, kita tinggal copy NIM-nya ya. Copy NIM-nya, kemudian kita masuk ke anggota, kita tambahkan ini ya, undang siswa ini ya. Jangan ditaruh di guru ya, tapi di siswa, undang siswa. Kemudian kita paste yang tadi. Ini nggak ada hasil, kita coba lagi yang lain. Nah, ini sesuai dengan NIM-nya, namanya Muali Sapri ya. Kita tinggal klik, kemudian kita ambil lagi satu. Nah, ini ada Novi Cahaya Putra, gitu seterusnya sampai semua selesai. Ya, memang agak ribet karena belum terintegrasi dengan Siakat itu sendiri. Tapi dengan begini kita menggunakan akun @trunojoyo.ac.id maka memberikan kelebihan, salah satunya yaitu namanya sesuai dengan nama yang tertera di absen. Kemudian kita undang. Nah, ini
Sebagai contoh saja, ada 2 mahasiswa yang sudah saya undang, saya kirimi email ke akun student.trunojoyo mereka masing-masing. Nanti mereka akan dikirimkan link untuk kemudian diklik bergabung dengan kelas ini. Itu cukup sampai di situ yang pertama sebagai perkenalan bagaimana menggunakan Google Classroom. Berikutnya saya akan mencoba membahas nanti untuk bagaimana manajemen kelas ya, kemudian manajemen tugas, kemudian nilai dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.